Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Meyakinkan, ya, meneguhkan hati seorang rasul. Karena dimanapun seorang rasul itu diutus, itu tidak langsung diterima oleh kaumnya. Bahkan mayoritas kaum itu menolak para rasul, ya, menolak. Bahkan tidak hanya menolak, mengancam, ya, berusaha untuk membunuhnya, membunuh. Ya. Kebanyakan dari manusia mendustakan para rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus seorang nabi atau rasul, ya, disertai dengan ayat yang dimaksud artinya tanda kenabian yang disebut dengan mukjizat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sungguh telah kami utus para rasul bil bayyinati, dengan bukti-bukti. Bayyinat di sini ada bukti-bukti kenabian, ya, yaitu mukjizat. Maka para nabi, para rasul itu disertai dengan mukjizat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diberikan mukjizat, ya, karena pada saat-saat tertentu mengalami suatu kesulitan, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat. Mukjizat itu khawariqul 'adah, sesuatu yang tidak lazim, tidak ada, ya, tidak biasa terjadi. Nabi Musa alaihi salatu wassalam disertai dengan mukjizat berupa tongkat yang penggunaannya, ya, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa, ya, ketika ditanya untuk apa tongkatnya, ya, hanya menjawab untuk menggiring kambing-kambing, ya, wa atawakkau 'alaiha wa ahushu 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Jadi ketika Nabi Musa ditanya untuk apa bawa tongkat ini, untuk telekan, ya, namanya orang jalan, kemudian untuk menggiring kambing-kambing. Tapi pada saat-saat tertentu, ya, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu terdesak, ya, karena didustakan atau ditantang oleh kaumnya. Yang dalam hal ini Musa itu diutus untuk mendakwahi Fir'aun, dan Fir'aun punya tukang-tukang sihir, penasehat spiritualnya yaitu para tukang sihir, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika tanding dengan para tukang sihir Raja Fir'aun, perintahkan lemparkan tongkat. Fa'alqi 'asaq fa idza hiya su'banun mubin. Lemparkan tongkat, maka tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang besar, ya. Karena sudah diawali bahwa para tukang sihir itu melemparkan tali-tali yang telah dipotong-potong lalu menjadi ular-ular, ya, ular kecil-kecil, ya. Dia di antara mukjizat para nabi dan para rasul. Jadi fungsi mukjizat adalah untuk meneguhkan hati seorang nabi atau rasul sebagai bukti bahwa dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi kaumnya. Tentu banyak, ya, ayat-ayat
yang menjelaskan tentang mukjizat para rasul itu. Ya, bil bayyinati waz zubur. Bil bayyinat. Mana bayyinat itu artinya keterangan-keterangan yang jelas itu. Bukti-bukti atas kenabiannya. Jadi bukan sihir, ya, bukan pula ilmu-ilmu ya, yang disebut ilmu tenaga dalam atau yang lainnya, itu tidak ada. Ya, tidak ada ilmu tenaga dalam. Ya, misalnya kan diambilkan dari Quran, nggak ada. Ya, kalau seandainya ada ilmu tenaga dalam dari Al-Quran, tentunya Rasulullah dan para sahabat itu nggak perlu bawa pedang, nggak perlu bawa tongkat, senjata ketika berperang. Ya, nggak perlu pakai baju besi ketika berperang. Baca aja ayat ilmu tenaga dalamnya. Ternyata kan tidak. Ya, Rasulullah SAW ibadah Al-Quran itu turun kepada Nabi. Ya, tapi ketika Rasulullah akan berperang tetap mengenakan baju besinya sebagai perisai, sebagai pengaman, dan juga tetap membawa anak panah, tetap membawa pedang. Ya. Pun demikian banyak para sahabat yang gugur. Itu ya. Jadi kalau ada anggapan ayat-ayat ini kalau dibaca akan menghasilkan atau akan memberikan dampak saja, ya, kebal diri atasnya, itu tidak ada. Nah, sedangkan mukjizat para nabi dan para rasul itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak nabi atau rasul, bukan atas inisiatifnya. Jadi mukjizat itu tidak bisa dipelajari. Ya. Kalau Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api yang berkobar ya, yang menyala, tapi ternyata rasanya dingin. Karena apa? Allah perintahkan kepada api. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api. Allah yang memerintahkan pada api. Nah ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan wassalaman, dingin dan memberikan keselamatan ala Ibrahim, terhadap Ibrahim. Maka api yang berkobar itu, api yang menyala ya, yang disediakan oleh Raja Namrud beserta ya, tentaranya, para rakyatnya, ternyata tidak memberikan dampak ya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dilemparkan itu justru masih utuh ya, tidak ada sedikit pun sehelai rambut pun yang terkena api, sampai api itu kehabisan bahan bakarnya ya, kehabisan kayu. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak daripada Nabi Ibrahim. Allah lah yang menghendaki. Nah, ini namanya mukjizat. Ya, para rasul, para nabi dibekali dengan mukjizat karena menghadapi tantangan yang luar biasa. Ya, pendustaan dari para kaumnya, dan kebanyakan manusia pada setiap masa mayoritasnya itulah mendustakan para rasul. Aksaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka itu tidak beriman ya, dalam setiap masa ya, setiap masa ya, masa-masa kerasulan itu. Kebanyakan manusia itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul ya, sampai hari ini ya, sampai hari ini ya, yaitu Rasul akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk kafatan linnas, untuk seluruh manusia sedunia. Kalau Rasul sebelumnya itu hanya lokal saja ya.
Kalau rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu hanya lokal. Lokal itu hanya kaum itu saja, tidak merambah pada wilayah lain. Ya, meskipun bisa jadi satu zaman bersamaan waktunya, ya, tapi ya tidak menyeberang pada kaum yang lainnya. Ya, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Nabi-nabi itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Ya, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh manusia. Ya, bukan hanya untuk bangsa Arab saja, tapi juga bangsa lain, itu bangsa Ajam. Ajam itu non Arab. Ya, sampailah ke sini. Ya, sampailah ke seluruh penjuru dunia. Makanya umat Nabi Muhammad pengikutnya yang paling banyak. Tapi kalau dikalkulasi, ya, kalkulasi antara yang beriman dengan yang tidak beriman sampai dengan hari ini, itu mayoritasnya yang tidak beriman. Tidak, aksaruhum la yu'minun. Ya. Kebanyakan manusia di muka bumi, ya, di setiap masa, setiap zaman itu tidak beriman sampai hari ini. Ya. Sekarang kalau penduduk bumi ini seluruh dunia diperkirakan 8 miliar. Ya, 8 miliar diperkirakan sudah mencapai. Ya, yang bisa dihitung. Belum yang nggak punya KTP kan lebih banyak lagi. Ya. 8 miliar. Berapa muslimnya? Nggak ada sepertiganya. Ya. Muslimnya hanya 1,8 miliar. Ya, 1 miliar 800 juta. Ya. Bandingkan dengan yang lainnya. Ya, ini jauh sekali. Ya. Jauh, perbandingannya sangat jauh. Ya, 6,2 banding 1,8. Jadi kebanyakan manusia di muka bumi itu tidak beriman dari masa ke masa itu. Jadi umat terdahulu juga sama. Ya, kaumnya Nabi Nuh, ya, berapa orang yang beriman? Dakwah selama hampir 1000 tahun. Ya, alfa sanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Waktu yang panjang sekali. Kalau umur kita berapa generasi, ya, luar biasa. Tapi yang beriman, yang jadi pengikutnya hanya sedikit. Orang-orang yang kemudian diselamatkan oleh Allah, ya, mau menaiki perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Yang lainnya tenggelam semua, habis. Ya, demikian juga nabi-nabi yang lainnya. Perbandingan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir, orang yang tidak beriman itu lebih banyak orang-orang yang kafir. Ya, ya, angka di kisaran, ya, angka, ya, kurang dari 30%. Ini seiring, ya, hampir sama jumlahnya ketika Rasulullah SAW melakukan perang Badar. Itu jumlah orang tentara kafir itu 1000, jumlahnya 1000. Jumlah tentara kaum muslimin hanya 300. Ya, 1000 banding 300. Ya. Ya, kurang, ya, berarti, ya, kisaran 30%. Hanya 300 orang, 1 banding 3, 1 lawan 3, bisa lebih. Ya. Kaum muslimin 1 orang dikeroyok, dilawan oleh 3 orang. Nah, pendekatannya ya hampir sama seperti itu sampai dengan hari ini. Maka kaum muslimin di seluruh dunia ini termasuk kelompok yang minoritas.
minoritas di dunia. Ya. Kalau di Indonesia angkanya tinggi, angkanya doang tuh. Angka Muslim Indonesia itu sangat tinggi. Ya, masih di kisaran 85%. Cuma benar nggak segitu? Itu permasalahannya lagi. Benar nggak 85% itu? Ya, akidahnya benar. Dengan kriteria-kriteria seperti ya pada masa yang lalu 3:1 ya. Tapi akidahnya benar, ibadahnya benar. Ya. Tidak ada kesyirikan. Semuanya bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi faktanya kan masih banyak perdukunan di Indonesia. Ya, perdukunan masih banyak. Ya, yang percaya dukun, bahkan tayangan-tayangan perdukunan itu laris banget. Ya, kalau tayangan video praktek dukun itu paling banyak followernya itu. Paling banyak. Ya, tentang perdukunan. Dukun masih laris di Indonesia. Ya, padahal Rasulullah bersabda, "Man ataka hinan aw arrafan fasalahu wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun lalu bertanya dan membenarkan jawaban dukunnya, tanya lalu ya, membenarkan jawaban dukun, maka disebut faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kafir dengan Al-Qur'an. Ini kalau orang yang percaya. Kalau orang yang percaya dukun saja seperti itu, bagaimana dengan dukun? Ya, dengan dukunnya itu sendiri yang menggunakan ilmu sihir. Ini fenomena-fenomena yang ada di masyarakat kita. Ya, maka masih merupakan agenda panjang buat kita ya, untuk membersihkan akidah umat ini. Ya, membersihkan akidah dari segala bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, bentuk-bentuk kesyirikan. Percaya pada jimat masih ada. Masih banyak. Ya, pakai jimat. Ya, cincin, ya pasti bukan cincin biasa ya, cincin jimat. Ya, yang dikeramatkan. Biasanya cincinnya mesti ada jambi-jambinya, ada tirakatnya. Ya. Ada maharnya istilahnya, cincin, apalagi keris, ya masih percaya. Atau benda-benda yang lainnya, wifik, biasanya satu lembar itu ya, dengan tulisan Arab yang nggak jelas bunyinya apa, ya, itu biasanya diberikan untuk apa? Ini untuk penglaris katanya, penglaris dagangan. Kalau ini untuk mempermudah cari kerja. Macam-macam itu masih banyak ya, yang mau dagang ada ya. Jauh-jauh ke Gunung Kawi nginep beberapa hari ya, nanti pulangnya dapat ya, kantong kecil warna putih, kantong kecil tulis Gunung Kawi. Pesannya ini kalau malam Senin sama malam Jumat masukkan 7 jenis kembang dalam kantong ini. Untuk apa? Biar usahanya lancar. Kau tahu ya, ada orang konsultasi sama saya ke kantor datang ya, ditunjukin ya karena seorang wanita ya, dia disuruh oleh suaminya, ini suami saya nyuruh begini, bener nggak? Harus saya ikuti apa enggak? Saya bilang ya enggak usah, jangan diikuti lah, itu syirik. Ya, ternyata suaminya ke Gunung Kawi, lalu pulang dapat oleh-oleh kantong kecil. Katanya setiap malam Jumat dan malam Senin harus memasukkan kembang-kembang itu ke dalamnya, biar katanya biar usahanya laris. Ini masih banyak. Jadi penyakit-penyakit yang menggerogoti akidah, yang menggerogoti tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala di lingkungan masyarakat kita. Ya.
Saya tidak tahu kalau di sini insya Allah semuanya tauhid ya, tauhidnya benar. Tapi masyarakat luas kita masih banyak yang mempercayai itu, Pak. Ya, wifik-wifik yang dipasang di atas pintu itu, ya, raja, ya, raja. Dalam bahasa Arabnya namanya tiwala, ya, raja. Katanya apa? Biar setannya nggak masuk ke dalam. Ya, setan dari luar katanya nggak masuk ke dalam. Masih ada juga orang yang meyakini kesialan angka. Ya, angka 13 dianggap angka sial. Makanya nggak berani orang memasang rumahnya memberikan nomor 13. Makanya biasanya di perumahan-perumahan itu, Pak, cari angka 13 susah. Mana rumah nomor 13? Nggak ada. Adanya 12A, 12B, lalu 14. 12A, 12B, 14. Padahal kan sama aja 13 juga. Tapi dengan angka 13 seolah-olah itu angka sial. Gedung-gedung bertingkat, Pak. Sampai hari ini gedung bertingkat, cari lantai 13 nggak ketemu. Adanya lantai 12A, 12B, baru atasnya 14. Ya, itu seperti itu. Ini masih menjadi satu keyakinan di masyarakat gitu, sehingga merasa sial kalau seandainya memasang angka-angka tersebut. Ya. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, ya, kita dituntut untuk membersihkan akidah ini, yaitu tauhid al-uluhiyah dan tauhid rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dari segi peribadatan maupun dari segi rububiyah. Keyakinan bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Allah lah yang memberikan ketentuan-ketentuan bagi semua makhluknya. Tadbir, Allah lah yang mentadbir, Allah lah yang mengurus urusan makhluk. Rezekinya sudah diatur masing-masing, gak bakalan ketuker. Ya, rezeki manusia itu sudah diatur sesuai dengan kadarnya, tidak akan ketuker dengan yang lain. Ya, demikian juga yang lain-lainnya, ajal, batas usia, ya, umurnya, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bab berikutnya, akmalun nasi tauhidan al-anbiya wal mursalin. Orang atau manusia yang paling sempurna tauhidnya, ya, dalam hal mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi dan para rasul, al-anbiya wal mursalin. Tauhidnya betul-betul murni, ya. Sedangkan kita, ya, masih ada, ya, terkadang keraguan itu masih ada, ya. Meskipun sudah berusaha menepis anggapan-anggapan ini, ya, menepis, tapi terkadang masih ada perasaan-perasaan, ya, ragu gitu, tentang rezeki, masih ragu, ya, bahwa Allah lah yang memberikan rezeki, tapi kita manusia masih ragu, sehingga menjadi beban, ya, karena kurang yakinnya dengan rezeki yang Allah tetapkan itu. Padahal semuanya itu sudah diatur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah, ya, tidak ada suatu pun yang berjalan di muka bumi melainkan atas tanggungan Allah lah rezekinya. Ya, tanggungan Allah, Allah yang menanggung rezeki. Jangankan manusia, ya, karena manusia termasuk bagian dari yang berjalan di muka bumi. Binatang saja, binatang kecil saja, seekor semut, ya, ada rezekinya. Burung yang terbang,
Pagi-pagi terbang perutnya kosong, sore pulang ke kandangnya, ke sarangnya dalam keadaan perutnya kenyang. Ada rezekinya. Ya. Apalagi manusia. Ini yang sering kali menggelayuti kita Bapak Ibu. Kita masih kurang yakin dengan rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ya, rezeki itu pada skill, padahal bukan. Ya, oh karena skillnya kurang, karena kerjanya kurang giat dan lain sebagainya. Skill kerja itu bagian dari ikhtiar saja. Tapi ikhtiar bukan penentu hasil. Ya. Orang itu bekerja dari pagi sampai sore itu ikhtiarnya. Ikhtiar. Untuk apa ikhtiar? Ikhtiar untuk menjemput rezekinya. Ya. Menjemput. Berapa yang didapatnya itulah hasil. Tapi apakah selalu berbanding lurus dengan usaha? Belum tentu. Ya. Ikhtiar bukan penentu hasil. Tapi kewajiban kita sebagai manusia adalah ikhtiar. Kita kadang masih juga tidak yakin tentang penyakit itu. Yang menyembuhkan adalah Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ini ungkapan Nabi Ibrahim yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Allah lah yang menyembuhkan penyakit. Tapi kadang kita sebagai manusia, sebagai mukmin masih juga mendewakan obat. Wah ini obat ini manjur. Kalau minum obat ini pasti sembuh. Ya, ini penyakit. Mana tauhidnya itu? Ya. Tauhidullah. Ya. Mengesahkan Allah dalam hal ini. Benar-benar bahwa meyakini bahwa penyakit itu yang menyembuhkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Penyakit datangnya dari Allah, yang mengangkat, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehebatan seorang dokter spesialis. Bukan karena kemanjuran obat yang diminumnya. Dokter aja kan nggak yakin dengan obat yang diberikan. Sering pernah berobat ke dokter kan? Biasanya kalau dokter umum atau dokter spesialis, kalau ngasih obat itu pakai coba. Ya, mungkin jamaah ada yang dokter ya. Coba pakai obat ini dulu ya. Nanti saya kasih obat ini, nanti 3 hari kalau belum sembuh datang lagi ke saya. 3 hari nggak sembuh datang lagi, berarti kan coba-coba dia. Ya. Dokter ini coba-coba, kasih obat ini dulu. Ya. Kalau sembuh syukur, kalau belum sembuh juga datang lagi, nanti akan diobservasi lagi penyakitnya. Ya, itu. Makanya ketika kita sakit, tumpuan harapannya itu kepada Allah. Ikhtiar tetap dilakukan, berobat. Ya, ke dokter karena ahlinya adalah dokter, ahli tentang penyakit adalah dokter. Tapi yang harus diyakini bahwa kesembuhan suatu penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ikhtiar lahiriah, ada juga ikhtiar batiniah berupa doa. Ini yang sering kita lalai. Kita masih beranggapan ya obat ini manjur, obat ini pasti ya, memberikan kesembuhan, bahkan pakai garansi segala. Ya, kalau nggak sembuh uang kembali. Ya, seolah-olah yang memberikan kesembuhan adalah obatnya. Ya, padahal Allah lah yang memberikan kesembuhan. Ini dalam kehidupan kita itu sering. Ya, kita itu kurang yakin dengan ini. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah. Sebagaimana kesempurnaan tauhid para nabi dan para rasul, maka kita sebagai umat ya, khatamil anbiya wal rasul wal mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha untuk membenahi, menyempurnakan, minimal mendekati sempurna tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya. Agar tidak boroton, silahkan ada yang mau disampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini. Kalau ada yang mau ditanya, monggo Pak. Yes. Maunah. Istilah ma'unah itu artinya pertolongan. Ya. Saya berdoa agar mendapatkan ma'unah Allah, mendapatkan pertolongan Allah. Ya. Sedang mengalami kesulitan, apa kesulitannya? Penyakit yang sudah sekian hari menderitanya. Kemudian berdoa, ya, ditambah lagi dengan doa-doa saudara-saudaranya atau orang lain. Boleh nggak? Boleh. Ya. Karena mengharapkannya tadi, ya, ma'unah di sini artinya pertolongan Allah Subhanahu wa taala lantaran doa-doa kita. Nah, apa kemudian usaha lahiriahnya ditinggalkan? Tentu kan tidak, ya. Usaha lahiriahnya yaitu berobat, ya, konsultasi dengan dokternya, dokter ahlinya, ini tetap dilakukan. Tapi doanya jangan ditinggalkan. Karena bisa jadi, ya, bisa jadi justru pengaruh doa inilah yang sangat berperan dalam kesembuhan itu. Ya, makanya kita minta, ya, kalau sakit minta teman-temannya, jamaah tolong doakan saya, itu, ya, apalagi doa orang-orang soleh, ya, sangat diharapkan, ya. Karena potensi terkabulkannya itu sangat tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kalau doa boleh Pak, ya, doa misalnya. Tapi bukan berarti begini, ini seringkali ada salah kaprah begini. Saya akan menghadapi lawan tanding, lalu datang ke seseorang yang dianggapnya orang pinter, lalu dikasih ijazah namanya, ya, sari kertas ada tulisannya, baca ini, ya, wa idza batashtum jabbarin. Itu ayat di surat Asy-Syu'ara. Ya. Ya. Wa idza batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un. Ini ayat ini sebenarnya kisah kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Ya. Tapi dalam tulisan itu dikatakan ini kalau baca ini berulang kali, nanti ketika akan memukul musuh cukup, ya, dengan membaca ayat ini saja nanti akan terpental musuhnya. Ini enggak, yang seperti ini bukan, ya, tidak seperti itu, ya. Ini tidak benar, ya. Al-Quran bukan untuk seperti itu, ya. Makanya tadi saya katakan kalau ada ilmu tenaga dalam, ilmu sigeg dalam Al-Quran, tentunya, ya, Rasulullah sudah mencontohkan ketika akan berperang ngapain pakai baju besi, gitu. Tapi kan faktanya Rasulullah tetap mengenakan baju besi. Para sahabat juga membawa panah, membawa pedang, ya. Tapi juga banyak yang terbunuh, gitu, ya. Bahkan Rasulullah patah giginya, ya, ketika perang Uhud. Jadi untuk ilmu tenaga dalam itu tidak ada, ya, yang katanya diambilkan dari Al-Quran, ya, meskipun ada di buku namanya buku Mujarobat, atau ada buku berbahasa Arab namanya Samsul Ma'arif, ya, Samsul Ma'arif itu ada buku berbahasa Arab. Itu buku, ya, isinya tadi, ya,
yang biasa dilakukan oleh para dukun itu di situ. Ya. Kalau dukun yang asalnya mondok, maka bacanya Samsul Ma'arif. Dukun nggak mondok, bacanya Mujarrabat, Primbon. Ya. Kalau dukun asalnya mondok, santri yang baca Samsul Ma'arif biasanya ada di bukunya. Gitu Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang lain mau ngasih tambahan keterangan, monggo Pak. Ya, dilihat dari segi apa misalnya. Orang mengandalkan tadi. Ya, ini kalau jaga jarak, pakai masker pasti nggak kena. Ya, aku mengatakan pasti nggak kena. Ya, ini yang nggak boleh. Ya, yang tidak boleh seperti ini. Ya, karena apa? Seolah-olah ini satu-satunya. Ya, itu. Kemudian tentang kematian. Kematian disebabkan karena corona itu satu di antara sekian banyak sebab-sebab kematian. Dari sekian banyak, ya. Bahkan ada yang meninggal juga tanpa sebab. Ya kan? Ada yang meninggal tanpa sebab. Ya. Ada yang karena sakit, ada yang tidak dihudui dengan rasa sakit. Nah, dengan wabah yang sedang melanda negeri ini, ya, terlepas dari teori konspirasi atau bukan itu, jadi faktanya ada penyakit corona. Ini adalah fakta. Ya, kita harus tetap meyakini ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dengan penyakit ini. Ya, tapi bukan berarti kemudian kita serba takut, paranoid itu ya, paranoid, mau apa-apa takut, mau keluar rumah aja takut. Ya, mau ke masjid takut, seolah-olah coronanya ada di masjid, seolah-olah. Ya, enggak, beberapa waktu yang lalu ini masjid nggak boleh digunakan, ya, harus steril, nggak ada orang. Ya. Nah, ini yang berlebihannya seperti itu. Kita tetap, ya, karena faktanya ada, ya, faktanya corona itu ada, tapi juga bukan berarti kita kemudian lalai, ya, lalai. Makanya mestinya para pengambil kebijakan itu di samping menyuruhkan untuk menjaga protokol kesehatan ini ala WHO, ya, jaga jarak dan macam-macamnya itu. Kenapa para pengambil kebijakan tidak ada yang menyuruhkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, untuk meminta, ya, bermohon. Kalau dianjurkan seluruh penduduk negeri ini, khususnya yang muslim, sama-sama berdoa. Dari sekian banyak kaum muslimin itu ada doa-doa yang dikabulkan. Makanya tadi kaitannya dengan apakah ini nanti merusak akidah kita, ya, seperti apa tingkat kecemasannya itu akan diukur oleh masing-masing pribadi, ya, kecemasannya dalam menghadapi wabah ini. Ya, wabah itu ada, ya ada, ya, tapi kan sudah dijelaskan oleh para ahli, ya, para dokter, ya, ini droplet itu berarti kalau berbicara, ya kan, kalau bernafas baru ada yang keluar virusnya. Kalau diam kan enggak ada itu ya. Ya, kalau diam kan enggak terjadi.
Ya, maka disarankan untuk harus jaga jarak. Ya, seluruh dunia dia hampir jaga jarak. Ya, termasuk kita ya, situ. Ya sebagai usaha, ya, bagian dari ya, usaha untuk menghindari wabah itu. Tapi bukan satu-satunya cara. Jangan kemudian kita mengandalkan, wah saya sudah menjaga jarak, saya sudah pakai masker, saya sudah vaksin, pasti saya aman. Enggak, bukan jaminan itu. Ya, karena semuanya kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa tidaklah seorang itu terkena suatu musibah melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah tetapkan terjadi, terjadi. Yang tidak terjadi tidak akan terjadi. Bahkan dalam akidah kita Ahlus Sunnah itu meyakini masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa-apa yang dikehendaki Allah terjadi, terjadi. Dan yang tidak dikehendaki maka tidak akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah pengajian singkat kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma sallimna wal muslimin sallimna min kulli afatid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma adfa'na al-ghala'a wal bala'a wal waba' wal fakhsha'a wal munkar was suyuf wal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.